Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Bioto. Saya Sastra Ibrahim. Kami di sini menyampaikan beberapa informasi terkait current issue atau masalah terkait tumbuh kembang anak. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah epidemiologi gizi. Current issue tentang tumbuh kembang anak di sini berhubungan dengan pemberian stimulasi dini terhadap perkembangan motorik pada balita. Informasi ini sudah berdasarkan data dari jurnal yang telah terakreditasi. Baik, langsung saja. Sesuai data secara global, yaitu menurut WHO, lebih dari 200 juta anak usia di bawah 5 tahun dunia tidak memenuhi potensi perkembangan mereka, dan sebagian besar diantaranya adalah anak-anak yang tinggal di benua Asia dan Afrika. Beberapa tahun terakhir ini terjadi berbagai masalah perkembangan anak seperti keterlambatan motorik. Sedangkan menurut data secara nasional, yaitu menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwa pada tahun 2014, 13-18% anak balita di Indonesia mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada balita merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian besar. Hal ini karena pada masa balita merupakan masa dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan kritis. Biasanya dikenal dengan istilah Golden Age atau masa emas. Golden Age yang terjadi selama usia balita ini merupakan suatu masa yang penting dalam fase tumbuh kembang anak karena pembentukan kepribadian. Salah satu perkembangan balita adalah perkembangan motorik. Secara umum, perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Tumbuh kembang dikatakan terlambat jika seorang balita tidak mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan pada umur yang semestinya. Dengan ketertinggalan dalam populasi yang normal, dan dampak dari keterlambatan motorik ini akan menghambat perkembangan balita sesuai dengan umur, pertumbuhan berjalan lambat. Seseorang balita yang terlambat berjalan kemungkinan juga terlambat dalam duduk dan merangkak. Kesulitan ini akan dibawa terus oleh anak sampai saat mereka sekolah dan akan mengakibatkan masalah lain, yaitu dalam hal membaca dan menulis, dan dampak terbesar anak akan mengalami keterbelakangan mental serta gangguan perkembangan saraf melambat di kemudian hari. Stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan dan cinta halus. Stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan dan cinta tulus yang diberikan orang tua. Interaksi anak dan orang tua melalui sentuhan, pelukan, senyuman, nyanyian, dan mendengarkan dengan penuh perhatian juga merupakan bentuk stimulasi secara dini. Data dan informasi ini berdasarkan Jurnal Kesehatan Tambusai dengan judul Jurnal Hubungan Pemberian Stimulasi Dini dengan Perkembangan Motorik pada Balita di Desa Tanjung Barulak, Wilayah Kerja Puskesmas Kampar tahun 2019, volume 1 nomor 2 tahun 2020. Sekian informasi dari kami mengenai current isu terkait tumbuh kembang anak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.